Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan salah satu tata cara yang mungkin menurut saya ini cukup simpel sekali, yang fungsinya adalah untuk membuka mata batin kita ataupun menajamkan kepekaan diri kita. Apa saja yang dilakukan ataupun apa saja yang harus kita kerjakan, baik, nanti akan saya coba jelaskan untuk tata cara yang insya Allah tidak menggunakan tirakat ataupun puasa. Ya, jadi sebelum saya jelaskan lebih dalam, di sini akan saya coba bahas ya, mata batin. Apa itu mata batin? Ketika seseorang yang sudah menjalankan ritual-ritual tertentu ataupun apapun itu yang tujuannya adalah untuk membuka mata batin, orang yang sudah terbuka mata batinnya, di sini akan saya jabarkan. Orang yang sudah terbuka mata batinnya itu justru orang tersebut jarang melihat fenomena ataupun jarang melihat penampakan. Kok bisa seperti itu? Bisa. Karena makhluk gaib itu mengetahui seseorang yang terbuka mata batinnya. Dan makhluk seperti itu ataupun makhluk gaib itu takut terhadap seseorang yang terbuka mata batinnya. Karena sosok tersebut itu tidak mau dilihatkan perwujudannya ke manusia, terkecuali dalam posisi apes sosok tersebut. Ini perlu digarisbawahi ya. Orang yang terbuka mata batinnya itu malah justru jarang melihat makhluk-makhluk gaib, lebih cenderung ke peka terhadap suasana. Dan ketika ingin digunakan mata batin tersebut, itu biasanya untuk orang yang mata batinnya sudah terbuka, itu biasanya muncul suatu gambaran ya, seperti kita melihat tayangan televisi ya, muncul sebuah gambaran, itu lebih cenderung ke situ. Memang awalannya ketika orang tersebut baru dibuka mata batinnya, memang orang tersebut takut karena secara tiba-tiba orang tersebut itu bisa melihat apa itu makhluk gaib, karena baru awalan dibuka. Tapi nanti kalau sudah terbuka, untuk kedepannya nanti ke sana itu tidak bisa melihat, karena bukan mata batin kita yang tertutup, tetapi sosok tersebut yang menghindar dari kita. Karena makhluk gaib itu tahu orang yang mata batinnya terbuka dan orang yang masih tertutup mata batinnya. Makhluk gaib itu lebih tajam, lebih tahu. Makanya dari itu sosok tersebut itu menghindar dari pandangan orang yang mata batinnya terbuka. Mata batin yang terbuka itu cenderung untuk penerawangan, untuk menajamkan firasat kita, menajamkan kita di lingkungan manapun. Bukan berarti
mata batin yang sudah terbuka itu kita bisa melihat sosok makhluk gaib setiap saat. Ya memang bisa melihat makhluk gaib dimanapun, tetapi tidak tidak sering, karena sosok tersebut pun menghindar dari kita. Ya, sosok tersebut pun tidak mau diperlihatkan perwujudannya ke kita. Ya, seperti itu penjelasannya. Baik untuk panjenengan yang mungkin ingin membuka mata batinnya, menajamkan kebatinannya, di sini akan saya ajarkan tanpa melalui puasa, insya Allah. Untuk yang pertama, ini cara simpel ya pemirsa, cara simpelnya. Yang pertama, dirikanlah sholat hajat 2 rakaat. Setelah menjalankan sholat hajat 2 rakaat, panjenengan bertawasul. Bertawasul ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keempat sahabatnya. Bertawasul ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita, dan bapak ibu kita. Terus yang berikutnya, kita membaca surat Al-Fatihah ketika sudah duduk seperti ini. Tujuannya adalah surat Al-Fatihah ini untuk membuka. Ya. Surat Al-Fatihah ini bisa untuk membuka, bisa juga untuk menutup. Ya. Awali dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Ketika sudah membaca surat Al-Fatihah 1 kali, lalu niatkan. Ya, niatkan panjenengan ingin melihat alam gaib ataupun ingin melihat apa, di situ niatkan dalam hati, langsung mewiridkan la ilaha illallah. Ya, dalam hati semampunya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini semampunya, dalam posisi mata terpejam, dalam posisi kita fokus. Ya, kita fokus. Jangan ketika kita memwiridkan lafaz la ilaha illallah ini kita ngambang ataupun pikiran kita kemana-mana. Kita fokus di situ. Fokus. Dan tata cara ini dijalankan selama 40 hari ataupun 1 bulan. Rutin. Untuk tawasulnya rutin setiap hari. Tetapi ingat, kunci keberhasilan ada di dalam diri Anda. Ketika Anda sedang mewiridkan kalimat la ilaha illallah itu, kalau fokus, insya Allah bakalan cepat terbuka. Tapi kalau kurang fokus, kurang yakin, maka itu akan lama prosesnya. Ya. Ketika kita sudah duduk seperti ini, sudah membaca semuanya, tinggal kita memwiridkan kalimat la ilaha illallah dalam hati sebanyak-banyaknya, semampunya. Ya. Nanti biasanya tanda-tandanya itu kita melihat suatu gambaran ataupun melihat seperti ada cahaya yang lama-lama dia membuka. Cahayanya biasanya warna putih, kalau enggak warna kuning. Ya, jadi ini cara simpelnya. Karena belajar apapun itu memang harus diperlukan yang namanya keyakinan, ketekunan. Ya. Dan ilmu yang paling tinggi itu bukan ilmu, bukan amalan, tetapi apa yang ini yang bisa, itu bukan ilmu, bukan amalan sebenarnya, tapi pengalaman. Berdasarkan dari pengalaman, kita punya ilmu tinggi, ya,
tapi pengalamannya tidak ada, sama saja kita tidak bisa menggunakan. Ya. Guru sejati kita adalah wawasan, pengalaman. Itu saja mungkin pemirsa yang bisa saya sampaikan kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipelajari, mudah-mudahan bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan untuk kita semua. Akhir kata dari saya, Mukan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.